ujung dia ke ujung dia bah, ke ujung dunia pun akan ku mendak. Halo, kembali lagi dengan saya Carmela di Kazura Official. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk membaca buku Kisah-Kisah Nusantara dari penerbit Terbit Terang Surabaya menurut buku Yudhistira Ikranegara yang berjudul Putri dan Banati. Dan kali ini saya akan menceritakan kisah Sang Kuryang Sakti yang sangat terkenal di Nusantara. Oke, kita langsung saja. Dahulu di daerah Parahyangan yang indah dan subur, ada kerajaan besar yang diperintah oleh Prabu Sungging Perbangkara. Raja ini terkenal sebagai penguasa yang arif dan bijaksana. Namun, sang Prabu tidak mau beristri sehingga ia tidak mempunyai seorang anak. Pada suatu hari, seperti kebiasaannya, raja ingin pergi berburu ke hutan. Dengan diiringi para pengawalnya yang merupakan orang-orang pilihan dan mahir sebagai pemburu, berangkatlah rombongan baginda raja ke hutan dengan menunggang kuda. Di tengah suasana pemburuan, tiba-tiba raja melihat seekor kijang yang berlari begitu cepat. Segera raja mengejar kijang tersebut hingga jauh ke dalam hutan meninggalkan para pengawalnya di belakang sana. Namun sampai hari begitu gelap, raja tidak dapat menemukan kijang tersebut. Akhirnya, raja mulai putus asa. Karena sangat lelah dan terdesak oleh keinginan buang air kecil, raja lalu turun dari kudanya dan ia membuang air kecil di antara semak-semak yang ada di sekitar sana. Raja lalu turun dari kudanya dan ia membuang air kecil di antara semak-semak yang ada di sekitarnya. Air seni raja tertampung ke dalam tempurung yang ada di situ. Tidak lama kemudian, lewatlah seekor babi berbulu putih yang merupakan jelmaan dewi yang dikutuk dewa. Babi putih itu sangat haus. Ketika ia melihat air di dalam tempurung, dengan segera air itu diminumnya. Selang beberapa lama, babi putih tersebut merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Perutnya kian membuncit, ternyata ia mengandung. Setelah genap usia kandungannya, ia pun melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu diletakkannya di atas rerumputan. Kebetulan, waktu itu raja sedang berburu lagi bersama pengiringnya. Tiba-tiba, baginda mendengar suara tangis bayi. Setelah ditelusuri dari mana asalnya, ditemukanlah seorang bayi cantik yang sebenarnya adalah anaknya sendiri. Dengan segera baginda menggendong bayi itu dan membawanya ke istana. Kemudian diserahkannya lah kepada para pelayan. Bayi tersebut dinamakan Nyi Dayang Sumbi. Makin hari tumbuhlah bayi tersebut menjadi remaja putri yang sangat jelita. Karena kecantikannya itulah, maka banyak para raja dan pangeran dari negeri lain datang berbondong untuk melamar. Namun sungguh aneh, tidak satupun dari para raja dan pangeran yang datang untuk meminang diterima oleh putri. Semua ditolak dengan tegas, sehingga hal ini mengundang kemarahan ayahnya. "Dayang Sumbi!" bentak sang raja pada suatu hari. "Kau ini bagaimana? Sudah puluhan raja dan pangeran yang datang melamarmu, tapi tidak satupun ada yang kau terima. Apakah kau akan menjadi perawan tua seumur hidupmu?" Dayang Sumbi menjawab, "Ampun ayahanda, hamba memang tidak ada hasrat untuk rumah tangga." "Kau menyalahi kodrat. Seorang perempuan harus menikah, melahirkan dan memelihara dan membesarkan anak," bentak sang raja. "Apakah tindakan hamba ini salah?" tanya putrinya. "Jelas salah." "Bagaimana dengan ayahanda sendiri? Bukankah ayahanda juga tidak pernah menikah? Ayahanda tidak pernah beristri? Apakah ini tidak menyalahi kodrat juga?"
Padahal seorang raja harus mempunyai keturunan untuk melanjutkan tahta kerajaannya, bukan? Dayang Sumbi, kau berani sekali, mohon ampun ayahanda, sela Dayang Sumbi. Hamba sudah tahu asal-usul hamba yang sebenarnya, bahwa hamba hanyalah seorang bayi yang ayahanda temukan di hutan. Hamba merasa tak ada hak untuk melanjutkan tahta kerajaan ini. Karena itu pula hamba tidak ada hasrat untuk bersuami. Lalu apa keinginanmu? Tanya ayahnya. Hamba hanya ingin menjadi pertapa. Sang raja seperti ditampar mukanya. Ia menyuruh anaknya menikah sedangkan dia sendiri tidak mau menikah. Akhirnya sang anak meniru jejaknya. Tak mau menikah, justru ingin menjadi pertapa. Oh Dewata Agung, jerit sang raja. Inikah karma yang kau timpakan kepadaku sebab aku sendiri tak mau menikah? Raja tak bisa memaksakan kehendak Dayang Sumbi. Dengan hati luluh, akhirnya ia menyetujui permintaan anaknya untuk menyendiri di tempat sunyi sebagai pertapa. Pada hari itu juga, raja memerintahkan para prajurit untuk mengantarkan putrinya ke tepi hutan yang sunyi. Di sana, para prajurit membangunkan sebuah rumah dan sebuah dangau tinggi untuk beristirahat. Sang raja juga menghadiahkan seekor anjing setia dan terlatih bernama Si Tumang untuk menjaga dan menemani Dayang Sumbi di pertapaan itu. Tak seorang pun tahu bahwa Si Tumang adalah seekor anjing jelmaan dewa. Pekerjaannya sehari-hari untuk mengisi waktu adalah menenun kain di atas dangau. Pada suatu hari, ketika ia sedang menenun kain, tiba-tiba alat menenunnya terpotong dan jatuh ke bawah kolong danau. Ia merasa malas untuk turun mengambilnya, dan secara iseng Dayang Sumbi bergumam. Pada suatu hari ketika ia sedang menenun kain, tiba-tiba teropong alat menenunnya jatuh ke bawah di kolong danau. Ia merasa malas untuk mengambilnya, dan secara iseng Dayang Sumbi bergumam, jika ada seseorang yang mau mengambilkan teropongku, kalau dia perempuan akan kuangkat menjadi saudara, dan jika laki-laki akan kujadikan suami. Tiba-tiba Si Tumang datang ke hadapan Dayang Sumbi dengan teropong yang berada di mulutnya. Hah? Kau Tumang? Bukan kau yang kumaksudkan, pekik Dayang Sumbi. Dayang Sumbi benar-benar kecewa dan lemas. Ucapannya tadi hanyalah iseng belaka. Siapa tahu Si Tumang ternyata mendengarnya. Ia menyesal dan kecewa. Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara dari atas dangau. Seorang pertapa tidak boleh menjilat ludahnya sendiri. Apa yang menjadi janjimu harus kau tepati. Walaupun Si Tumang seekor anjing, tapi dia adalah jelmaan dewa. Kau harus menikah dengannya. Mendengar suara itu, Dayang Sumbi makin gemetar, ketakutan dan sedih sekali. Begitu sedihnya ia sehingga ia tertidur pulas. Dalam tidurnya, ia seakan bermimpi berhubungan suami istri dengan Si Tumang, si jelmaan dewa. Hal ini menyebabkan dirinya hamil. Beberapa bulan kemudian, wanita itu melahirkan bayi yang diberi nama Sangkuriang. Bayi itu makin hari makin tumbuh dan 10 tahun kemudian sudah nampak sebagai raja yang tampan. Sangkuriang suka berburu di hutan. Jika berburu, ia selalu ditemani anjing Si Tumang. Pada suatu hari, Dayang Sumbi ingin dicarikan hati rusa. Sangkuriang menyanggupi permintaan ibunya dengan senang hati. Berangkatlah ia ke hutan bersama Si Tumang. Namun hari itu ia sedang sial. Sudah sekian lama ia tidak menemukan seekor hewan pun. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba lewatlah seekor babi putih. Ia membidikan anak panahnya, namun sebelum ia sempat membidikan anak panahnya, babi putih itu langsung menyelinap ke semak-semak belukar. Segera Sangkuriang menyuruh anjingnya mengejar babi itu. Anjing itu segera mengejar si babi putih. Namun, setelah terkejar, ia malah tidak berbuat sesuatu pada babi itu. Sebab Si Tumang tahu bahwa babi putih itu adalah mertuanya sendiri, yaitu Ibu Dayang Sumbi. "Tumang, cepat gigit!" teriak Sangkuriang.
Namun si Tumang hanya diam saja. "Anjing bodoh!" bentak Sang Kuryang. Lalu ia melemparkan tombaknya ke arah anjingnya sendiri. Tewaslah si Tumang seketika itu. Perutnya dibedah, kemudian hatinya diambil dan dibawa pulang. Hati itu dimasak dengan lezat oleh Dayang Sumbi dan dimakan bersama-sama dengan Sang Kuryang. Usai makan, Dayang Sumbi seperti biasa mencari si Tumang untuk diberi sisa-sisa makanan. Tapi ia tak mendapatkan si Tumang, suaminya itu. "Kemana si Tumang?" tanya Dayang Sumbi. "Ibu, anjing itu sudah mulai melawan perintahku. Jadi dialah yang tadi kutembak dan kuambil hatinya," jawab Sang Kuryang dengan nada tak bersalah. "Apa kau bunuh si Tumang?" kekik Dayang Sumbi. "Benar, Bu, dia membandel." "Anak durhaka!" Dayang Sumbi mengambil centong nasi bekas makan lalu sekuatnya dipukulkan ke arah kepala anaknya. Sang Kuryang menjerit kesakitan dan melarikan diri dari rumah. Hatinya benar-benar sedih memikirkan sikap ibunya. Tak pernah sekalipun ibunya bersikap kasar kepadanya. Tapi kali ini, hanya gara-gara seekor anjing ia mendapatkan pukulan keras di kepalanya hingga terluka dan berdarah. Sang Kuryang bertekad tidak akan kembali ke rumah. Ia mengembara tak tentu arah sampai akhirnya bertemu dengan seorang pertapa sakti. Ia diangkat sebagai murid terkasih. Semua ilmu ditumpahkan kepada anak muda itu. Setelah gurunya meninggal dunia, ia pun kemudian meneruskan pengembaraannya. Dalam petualangannya, ia berkelahi dengan Raja Jin dan mengalahkan Raja Jin tersebut sehingga tunduk, takluk, dan bersedia diperintah apa saja oleh Sang Kuryang. Ia terus mengembara hingga pada suatu hari di tepi sungai yang berair jernih, ia melihat seorang gadis sedang mandi. Hatinya berdebar kencang. Belum pernah ia melihat gadis secantik itu. Ia terpesona. Ia bersembunyi di tempat yang aman, ditunggunya hingga gadis itu selesai mandi dan mencuci pakaian. Pada saat gadis itu baru saja selesai mencuci pakaian, tiba-tiba seekor ular hitam datang dari arah belakang. Hampir saja gadis itu dipatoknya. Untunglah si Sang Kuryang waspada. Dari kejauhan ia menyabit ular itu dengan sebutir batu. Seketika kepala ular itu pecah. Si gadis menjadi kaget. Pada saat itulah Sang Kuryang menampakkan diri dari persembunyiannya. Begitulah keduanya berkenalan. Sang Kuryang mengantarkan gadis itu ke rumahnya yang terletak di tepi hutan. Ketika hari menjelang malam, Sang Kuryang mohon diri. Namun, gadis yang tinggal seorang diri di tepi hutan itu mempersilahkan untuk menginap di atas dangau di luar rumah. Sang Kuryang makin tertarik dan jatuh hati pada gadis itu. Walau tinggal seorang diri, tapi gadis itu bisa menjaga diri. Ternyata si gadis juga menaruh hati. Akhirnya Sang Kuryang tinggal bersama si gadis untuk waktu beberapa lama. Mereka merencanakan untuk menikah. Dan pada suatu ketika, mereka sedang bercengkrama, si gadis mencari kutu di kepala Sang Kuryang. Tiba-tiba si gadis terkejut melihat luka di kepala kekasihnya. Ia menanyakan sebab-sebab terjadinya luka itu. Sang Kuryang menceritakan dengan apa adanya. Seketika terkejutlah gadis itu. Ia bangkit berdiri. "Kalau begitu kau adalah Sang Kuryang anakku sendiri," pakik gadis itu yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Sebagai wanita keturunan bidadari, ia memang tak pernah tua. Wajahnya tetap cantik dan kelihatan tetap awet muda. "Tidak mungkin, jangan mencari-cari alasan," kata Sang Kuryang. Dayang Sumbi berusaha meyakinkan Sang Kuryang dengan menceritakan kejadian-kejadian paling berkesan di masa kecil Sang Kuryang. Namun pemuda itu tetap tak mau mempercayainya. "Kisahmu memang mirip apa yang kualami," kata Sang Kuryang. "Tapi tidak mungkin kau ini ibuku. Ibuku pastilah sudah berusia lanjut dan tidak secantik dirimu." "Oh, dewa, bagaimana ini bisa terjadi?" keluh kesah Dayang Sumbi. "Bagaimanapun kau harus menjadi istriku," tegas Sang Kuryang. "Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri," kata Dayang Sumbi. "Kau bukan ibuku, dan aku bukan anakmu, sementara kita terlanjur jatuh cinta," tegas Sang Kuryang. Sang Kuryang terus mendesak. Dayang Sumbi tak bisa menolak lagi.
Ia bersedia menjadi istri Sang Kuryang kalau pemuda itu mampu membuatkan sebuah telaga di puncak gunung. Berikut dengan sebuah perahu besar untuk bulan madu mereka. Semua itu harus dikerjakan dalam tempo semalam saja. Sebelum ayam berkokok, semua harus sudah selesai. Sang Kuryang menyanggupinya. Dayang Sumbi terkejut. Ia berharap pemuda itu menggagalkan niatnya demi mendengar syarat yang tidak masuk akal itu. Tapi Sang Kuryang malah menyanggupinya. Memang tidak ada masalah dengan Sang Kuryang. Ia segera memanggil jin yang pernah ditaklukkannya. Jin itulah beserta anak buahnya yang bertugas membuat telaga, sementara Sang Kuryang membuat perahu besar. Dalam kerisauan hatinya, Dayang Sumbi berdoa untuk memohon pertolongan dewa. Sementara menjelang tengah malam, semua pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Namun, pada saat-saat yang kritis itu, dewa mengabulkan doa Dayang Sumbi. Seketika mentari mulai bersinar di ufuk timur. Ayam berkokok, para penduduk bangun dan segera menumbuk padi. Mengetahui hal ini, jin-jin pekerja tak berani meneruskan proyek dari Sang Kuryang. Mereka segera menghilang. Sang Kuryang sangat marah mengetahui hal ini. Ia menghampiri Dayang Sumbi dengan wajah yang beringas. "Kau curang! Pasti kau menggunakan kekuatan para dewa untuk menggagalkan pekerjaanku." Pemuda sakti ini menendang perahu yang dibuatnya. Ketika telungkup ke bumi, perahu itu berubah menjadi sebuah gunung dan hingga sekarang dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Sesudah itu ia mendekat ke arah Dayang Sumbi. "Aku tak peduli. Apapun yang terjadi, kau harus menjadi istriku." "Sang Kuryang, sadarlah. Kau adalah anakku sendiri," pekik Dayang Sumbi sembari berlari menjauh. Sang Kuryang datang mengejar. "Ke ujung dunia pun aku akan mendapatkanmu," teriak Sang Kuryang. "Wahai para dewa, tolonglah hambamu ini," pekik Dayang Sumbi sembari terus berlari cepat. Namun dalam sekejap saja, Sang Kuryang sudah dapat menyusulnya. Sepasang tangan pemuda perkasa itu mencoba memeluk tubuh Dayang Sumbi. Bler! Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat. Tubuh Dayang Sumbi lenyap tanpa bekas. Sang Kuryang berteriak-teriak seperti orang gila. Sekian kisah pengantar tidur kali ini. Semoga menghibur. Selamat tidur dan terima kasih.